Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum lagi. Dan saya akan membahas mengenai pertanyaan apakah selalu dan pasti ketika anak di bawah umur 12 tahun atau belum muayyiz, kalau di kompilasi hukum Islam itu pasti jatuh ke ibunya, hak asuhnya pasti jatuh ke ibunya. Apakah memang seperti itu? Intro dulu aja ya. Kalau kita melihat di pasal kompilasi hukum Islam, di pasal 105 kompilasi hukum Islam, di situ menyebutkan bahwa anak yang belum muayyiz atau ukurannya itu yaitu 12 tahun, masih di bawah 12 tahun, maka hak asuhnya akan diberikan kepada ibunya. Jadi pertanyaannya, apakah anak tersebut selalu di putusan akhirnya akan diasuh oleh ibunya, perwaliannya akan diberikan oleh ibunya? Apakah selalu seperti itu? Tidak sama sekali. Banyak sekali pertimbangan hakim dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa anak yang padahal masih di bawah 12 tahun itu hak asuhnya diberikan kepada ibunya. Ada banyak pertimbangan hakim dan saya akan sebutkan ini 3 pertimbangan yang paling penting yang akan mempengaruhi mengenai hak asuh anak. Akankah diasuh oleh ibunya atau ayahnya, walaupun anak tersebut masih di bawah 12 tahun atau belum muayyiz. Jadi pertimbangan yang pertama yaitu mengenai sifat kedua orang tuanya. Apabila di dalam dalil gugatan, misalnya yang gugat istri dan mengatakan di situ suami temperamental, atau misalnya itu permohonan gugatan cerai dan di situ dalil dari suami menyatakan istrinya temperamental, tidak menyayangi anaknya dan suka kasar terhadap anaknya, itu yang pertama yaitu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk tidak memberikan hak asuh anaknya kepada ibunya walaupun anak tersebut masih di bawah 12 tahun atau belum muayyiz. Kenapa? Karena ibunya tadi disebutkan bahwa temperamental atau sering kasar ke anaknya, itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anaknya dan itu menjadi salah satu faktor yang terpenting untuk menentukan hak asuh anaknya ketika perceraian. Jadi yang pertama itu apakah salah satu pihak itu kasar atau temperamen, apakah ibunya itu kasar atau temperamen. Ketika hal tersebut terpenuhi, saya yakin hak asuh anak akan diberikan kepada suaminya atau kepada ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mengenai waktu. Maksudnya waktu di sini yaitu mengenai waktu bersama anaknya ada atau tidak. Kalau biasanya karena kewajiban seorang laki-laki itu bekerja, misalnya bekerjanya membutuhkan waktu yang banyak, full banget waktunya, dan tidak ada waktu bersama anaknya nanti, itu juga akan menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan siapa yang akan mengasuh anaknya nanti. Kalau misalnya istrinya kerja di luar negeri, atau kemarin juga ada kasus setelah perceraian istri akan bekerja lagi ke luar negeri, namun si istri tersebut juga meminta hak asuh anaknya, walaupun anak tersebut masih di bawah umur, tetap saja hak asuh anak tidak akan diberikan kepada ibunya karena nanti anak tidak akan ada yang mengasuh, tidak ada waktu bersama ibunya, dan apalagi malah kerjanya di luar negeri atau luar kota. Itu juga menjadi pertimbangan hakim yang kedua untuk hak asuh anak, menentukan hak asuh anak. Jadi siapa yang paling banyak memiliki waktu untuk mengasuh anaknya itu akan menjadi pertimbangan hakim yang kedua, ya. Dan satu lagi yaitu pertimbangan hakim yang kuat juga untuk menentukan hak asuh anak, yaitu yang ketiga mengenai ekonomi. Kenapa ekonomi itu sangat penting? Karena walaupun di putusan akhir nanti menyatakan bahwa suami akan menanggung hak anaknya, akan memberikan nafkah anaknya sampai anak itu dewasa, namun ketika istri itu sama sekali tidak dalam keadaan ekonomi yang rendah, atau misalnya menyekolahkan anak aja tidak mampu, atau bahkan ya
terpuruk banget, itu juga menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menentukan hak asuh anaknya. Karena kadang-kadang juga mengenai hak memberikan nafkah kepada anak itu tidak selalu dijalankan oleh suami ketika sudah diputuskan perceraian. Ketika diputuskan akan memberikan nafkah 2 juta selama sebulan, selama anak sampai bangku kuliah atau sampai nikah itu, tapi pada kenyataannya cuma dijalankan 1-2 bulan atau di tahun pertama saja. Jadi masalah ekonomi juga akan dipertimbangkan hakim untuk menentukan hak asuh anak ke depannya. Jadi itu tadi 3 faktor yang paling penting untuk menentukan hak asuh anak akan jatuh ke siapa. Oleh karena itu, buat yang masih memperebutkan hak asuh anak, silahkan dibuatkan atau diberikan alasan-alasan yang kuat, dalil-dalil yang kuat, dan ada buktinya juga. Dan untuk yang mau konsultasi hukum, silahkan hubungi nomor di depan. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.